Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali di dalam ceramah atau kajian Ramadan. Kali ini kita akan membahas terkait pengetahuan puasa di bulan suci Ramadan ini. Saudara-saudaraku, pada permulaan Rasulullah SAW mendakwah menjadi nabi di Mekah, Allah Ta'ala belum menurunkan perintah untuk berpuasa, belum menurunkan ayat ini. Ketika beliau SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah, barulah beliau menyampaikan kewajiban puasa kepada para pengikut beliau untuk berpuasa, yaitu pada tahun kedua sesudah hijrah ke Madinah. Pada bulan Ramadan, datanglah perintah dari Allah Ta'ala ini kepada Rasulullah SAW. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, dengan maksud dan tujuan tiada lain supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, puasa bagi Rasulullah SAW bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, karena sebelum datang ayat perintah puasa, beliau seringkali mengerjakan puasa-puasa nafal. Saudara-saudaraku, dalam menjalankan puasa yang 29 atau 30 hari lamanya, kita harus menahan lapar dan dahaga, sehingga timbul perasaan yang halus, lembut di hati kita. Apalagi dengan merasakan lapar dan dahaga, kita ingat mereka yang susah, yang tidak bisa memiliki sesuatu yang berharga, atau miskin yang hanya bisa makan pagi sedangkan sorenya tidak bisa makan. Dengan puasa kita akan menyadari bahwa kita ternyata makhluk yang penuh kelemahan, tidak berdaya, sehingga tidak layak kita membanggakan diri kita. Dengan puasa juga akan timbul kasih sayang kepada sesama. Dengan lapar dan dahaga kita itu akan menjadi tebal pula kesabaran dan keimanan kita. Kita juga akan terpelihara pula badan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Misalnya saja berkhianat, berdusta, mengumpat, menggunjing, fasik dan sebagainya, yang dapat melemahkan iman dan kedekatan kita dengan Allah Ta'ala, serta bisa mengurangi daripada pahala-pahala puasa kita. Lalu, apa sebabnya kita harus berpuasa? Seseorang yang bijak, seseorang yang pandai, ia pasti bertanya-tanya, kenapa kita berpuasa? Kita hendaknya bertanya-tanya tentang hal itu. Seseorang yang hendak mengerjakan sesuatu pekerjaan, lebih dahulu ia harus menimbang untung dan ruginya, faedah dan mungkin ada dampak-dampak buruk dari pekerjaan itu. Atau lebih dahulu bertanya kepada dirinya sendiri, apa maksud dan tujuan perbuatan itu? Begitu juga dengan puasa. Tiap-tiap orang Islam
diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Jika kita perhatikan sungguh-sungguh perintah berpuasa itu, maka kita pasti mengakui bahwa hal itu ada maksudnya untuk kebaikan manusia juga, terutama untuk kebersihan atau membersihkan ruhnya, ya, atau tempat jiwa, ya, membersihkan jiwa yang istilahnya nafs amaroh, ya, membersihkan nafs amaroh, membersihkan tempat, ya, nafs amaroh, jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan, itu dibersihkan dengan berpuasa itu. Nah, berpuasa itu pada hakikatnya sebagai tanda dan bukti cinta manusia kepada Tuhannya. Saudara-saudaraku, kemudian di dalam ayat puasa tadi itu tertulis juga kalimat berikutnya setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwa di dalam tiap-tiap agama ada kewajiban berpuasa. Orang-orang Hindu, Buddha, ya, Konghucu, Yahudi, Kristen dan sebagainya, Zoroaster, itu ada ajaran puasa. Nah, ada juga di negeri-negeri barat seperti orang Assyria, Babylon, ya, bahwa berpuasa, kata mereka, itu suatu cara meminta ampunan kepada Tuhannya. Orang-orang Romawi, Yahudi berpuasa, begitu juga yang lainnya tadi. Nah, intinya semua umat, suku bangsa di berbagai belahan dunia ada amalan berpuasa meskipun tata caranya berbeda-beda. Nah, sedangkan puasa dalam Islam itu puasa yang sempurna dan tentu ada rukso dan keringanan-keringanan atau kelenturannya, saudara-saudaraku. Dan kita tahu, ya, tujuan puasa menurut Islam adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang bertakwa. Takwa sendiri itu adalah taraf tertinggi di dalam kerohanian. Terkait dengan ini Hadrat Imam Mahdi alaihissalam menerangkan bahwa takwa adalah sebutan kepada upaya pembersihan terhadap tempat nafs amarah, jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan, sehingga ia mampu melaksanakan amal soleh, kebaikan-kebaikan, mampu meraih martabat yang tinggi di dalam kecintaan Allah Ta'ala. Kemudian tujuan atau maksud puasa menurut Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu an, bahwa tujuan puasa itu menurut beliau tidak membuat seseorang mati kelaparan, ya. Tujuan puasa tidak membuat seseorang mati kelaparan atau kehausan. Seandainya surga dapat diraih dengan mati kelaparan, maka saya menganggap bahwa orang-orang yang paling kafir, paling munafik juga siap untuk melakukannya. Karena mati kelaparan dan kehausan bukanlah perkara yang sulit, ya. Pada hakikatnya, perkara yang sulit adalah perubahan akhlak dan perubahan rohani. Nah, saudara-saudaraku, kemudian ada hal yang unik, ya. Kenapa di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini puasa umat muslim itu disebut asyam? Kenapa tidak as-shaum, ya, di dalam ayat ini, ya, ayat perintah puasa? Mari kita kaji daripada hal yang menarik ini. Di dalam ayat puasa, ya, itu disebut asyam tadi, ya, tidak menggunakan kata as-shaum. Asyam dan as-shaum keduanya seringkali diartikan dengan puasa. Orang yang berpuasa, jika ia laki-laki disebut shoim, kan begitu. Jika untuk perempuan disebut shoimah. Nah, dalam bahasa Arab kita tahu ada kaidah
bahwa setiap bertambahnya huruf atau harokat dalam satu kalimat pasti maknanya akan berbeda. Lantas apa perbedaannya? Nah, jika disebut as-shaum artinya menahan. Jadi semua yang menahan itu disebut as-shaum. Entah itu menahan haus, menahan lapar, menahan ngantuk, menahan marah dan sebagainya. Semua as-shaum. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ini surah Maryam ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tariyanna minal bashari ahada faquli inni nazartu lirrahmani shauma falan akal limal yauma insiya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu, wahai Maryam, jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Rahman. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Di sini ada kata-kata shauma. Ya. Kata shaum ini hanya disebutkan satu kali saja di dalam surah Maryam ayat 26 ini. Makna shaum di sini adalah menahan, ya. Menahan, tidak bicara, tidak makan, itu shaum ya. Tidak bicara itu juga shaum. Kalau bahasanya shaumu kalam ya, berpuasa bicara. Nah, jadi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa satu-satunya kata shaum hanya di dalam ayat ini. Kemudian, saudara-saudaraku, jika disebutkan syam ya di dalam ayat tentang puasa tadi, maka maknanya akan lebih spesifik ya, yang memiliki aturan tertentu dan khusus ya. Maka lebih sesuai atau pas menggunakan kata asyam. Nah, inilah kelebihan puasa dalam Islam ya, dinamakan asyam. Ada hal yang lebih ya, ada hal-hal yang istimewa dibanding saum agama-agama atau suku-suku bangsa yang lain. Nah, itu ya. Jadi asyam itu mengandung makna yang luar biasa, mengandung pengertian bahwa di dalam puasa itu ada hal-hal yang istimewa, kelebihan-kelebihan, aturan-aturan yang lengkap ya, yang sempurna. Tidak seperti puasa atau saumnya orang-orang yang lain di luar Islam. Jadi puasa dalam Islam lebih disebut di dalam ayat itu asyam, sedangkan puasa-puasa agama lain dalam bahasa Arab lebih ya sering disebut as-shaum. Nah, ini ya, dan menariknya asyam itu disebut 9 kali di dalam Al-Quran, sedangkan as-shaum hanya satu ini, hanya dalam surah Maryam tadi. Asyam selain berarti menahan, juga berarti fokus, pelan-pelan. Nah, baik shaum maupun syam secara bahasa sama ya dengan imsak yang berarti menahan. Shaum, syam, imsak ketiganya sama-sama artinya menahan. Bahasa populernya puasa, begitu. Nah, sebelum diakhiri terkait dengan hal ini, puasa ya itu menurut Hadrat Imam Mahdi alaihissalam bahwa puasa itu seorang yang berpuasa itu harus menyadari ya, bahwa tidak hanya dituntut untuk tetap lapar ya atau haus. Sebaliknya ia harus tetap terlibat dalam mengingat Tuhan, sehingga ia dapat memutuskan ikatan keinginan dan hiburan duniawi dan sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Sabdanya, seseorang yang berpuasa harus selalu sadar bahwa dia tidak hanya dituntut untuk
menahan lapar. Sebaliknya ia harus tetap terlibat dalam mengingat Allah, sehingga dia dapat memutuskan ikatan keinginan dan hiburan duniawi dan sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Huzur Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatullah Ta'ala bin Nasirul Aziz, beliau berpesan bahwa Ramadan kali ini harus membawa perubahan besar dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Setiap kita harus berusaha meningkatkan hubungan dengan Tuhan dan mencintai satu sama lain. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghuffira lahu ma taqaddama min dambin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan keimanan dan muhasabah, refleksi diri, ada ketulusan-ketulusan di dalamnya, ghuffira lahu, Allah akan mengampuninya. Dia akan mendapatkan maghfirah ma taqaddama min dambin, dari dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita dan memberikan keistimewaan di dalam puasa-puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.